warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputro, guru di UPTD SDN Negeri 2 Tanjung, Kecamatan Berdin, Kabupaten Tanah Laut. Baik, kali ini kita akan belajar ya mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi bumi? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya. Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari barat ke timur disebut rotasi bumi. Kalian pernah nggak bertanya, kok ada siang, ada malam? Kenapa siang itu terang dan kenapa kalau malam itu gelap? Nah, ternyata hal ini karena bumi berputar pada porosnya atau disebut juga dengan rotasi bumi. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya itu disebut kala rotasi. Lamanya yaitu 23 jam 56 menit 4 detik, atau dibulatkan 1 hari 1 malam atau 24 jam. Namun peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena ada gravitasi. Jadi gravitasi bumi itu menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Walaupun bumi itu berputar, maka kita tidak akan merasakan pergerakan rotasi bumi atau jatuh pada saat kita berada di bawah bumi. Sudah jelas bukan? Nah, sekarang akibat yang terjadi karena rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Seperti yang Bapak bilang tadi ya, ada siang dan ada malam. Bagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Pada saat bumi mengelilingi matahari, matahari menjadi pusat tata surya. Peristiwa tersebut disebut gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Di seluruh dunia terdapat 24 daerah waktu yang berbeda di bumi. Pusatnya berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Jadi setiap selisih 15 derajat itu memiliki perbedaan waktu. Di Indonesia sendiri ada 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Baik, kita tadi sudah belajar mengenai rotasi bumi ya. Gimana? Mudah bukan? Ya, kalau kita belajar terus dan melihat video tersebut, pasti kita akan bisa memahami isi dari materi tersebut. Baik, sekarang kita lanjut di materi yang kedua, yaitu revolusi bumi. Apa sih yang dimaksud dengan revolusi bumi itu? Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu revolusi bumi. Pernah nggak kalian melihat penanggalan atau kalender yang ada di rumah? Nah, itu termasuk salah satu akibat dari revolusi bumi. Jadi, revolusi bumi itu adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi tadi kan peredaran bumi mengelilingi sumbunya sendiri. Nah, kalau revolusi bumi itu peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi mataharinya sekali tempuh itu lamanya 365 1/4 hari. Biasanya disebut kala revolusi bumi. Itu yang menyebabkan tiap 4 tahun sekali adanya tahun kabisat. Baik, sekarang kita lanjut ya. Apa saja sih yang mengakibatkan dari revolusi bumi? Yang pertama, perbedaan lamanya waktu siang dan waktu malam. Jadi kita itu berbeda ya waktu siang dan waktu malamnya antara negara yang satu dengan negara yang lainnya itu berbeda. Kemudian ada juga perubahan rasi bintang. Jadi di langit itu ada bermacam-macam bintang ya. Nah, kadang-kadang
ada beberapa bintang yang membentuk rasi. Jadi rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu seperti rasi bintang biduk, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Ini biasanya menunjukkan arah mata angin. Yang selanjutnya yaitu gerak semu tahunan. Jadi ketika matahari berada di belahan utara dan posisi matahari dari belahan utara ke belahan bumi itu disebut gerak semu harian matahari. Yang selanjutnya yaitu adanya perubahan musim. Nah, di Indonesia sendiri atau di negara yang tropis itu biasanya hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun di belahan bumi yang lain itu terdapat 4 musim. Yang pertama adalah musim gugur, musim semi, musim dingin, dan musim panas. Tadi mudah bukan? Ya, jika kita memahami dan melihat materi video pembelajaran revolusi ini, maka kita akan semakin mudah untuk mempelajarinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Latifah dari UPTD SDN 2 Tanjung. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber energi ya, pada tema 6 yaitu energi dan perubahannya. Nah, kabarnya anak-anak, mudah-mudahan baik semua. Hari ini kita akan belajar mengenai energi dan perubahannya pada tema 6 yaitu matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Ada bermacam-macam sumber energi, yaitu matahari, air, angin, hewan, dan lain-lain. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi yang menghasilkan cahaya dan panas. Matahari juga merupakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Matahari juga merupakan sumber energi tenaga listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, cahaya matahari berubah menjadi energi listrik. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini ya. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Ada bermacam-macam sumber energi. Ada matahari, angin, air, tumbuhan, dan hewan. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Bumi juga menerima energi matahari dalam jumlah yang pas untuk membuat air tetap berbentuk cair, yang mana merupakan salah satu penyokong kehidupan. Selain itu, panas matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim. Cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Selain matahari, air merupakan sumber kehidupan. Bahwa di mana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Air bersifat sangat penting karena air memiliki peranan yang sangat besar dalam kelangsungan hidup kita. Air memberikan banyak manfaat bagi hidup kita. Dengan air, kita dapat makan, minum, mencuci, mandi, membersihkan barang, bermain, dan sebagainya. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menjaga ketersediaan sumber energi air di bumi yaitu sebagai berikut. Pertama, menanam dan merawat tanaman.
tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, menjalankan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Yang keempat, menggunakan air seperlunya saja. Untuk itu, lakukanlah perubahan sekecil apapun sejak dini demi kelangsungan hidup anak cucu kita di masa depan. Pada pertemuan ini mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa mengirim tugas yang sudah Ibu share di grup WA. Terima kasih. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husrinawati dari UPTD SDN 2 Tanjung. Gimana kabarnya anak-anak? Baik bukan? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9 dengan materi sumber energi. Si sumber energi itu, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Energi dapat dibedakan menjadi dua, energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini ya. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri atau diperbarui oleh manusia. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah aliran air, matahari, angin, air laut, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi yang paling penting bagi kehidupan manusia. Energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat, karena pada air tersimpan energi potensial dan energi kinetik. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Angin merupakan energi yang berasal dari alam. Terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara dingin dan panas. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, sumber energi yang tidak diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang berbentuk cairan kental, berwarna coklat atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi merupakan sumber energi utama dalam kehidupan manusia. Batu bara adalah sisa tumbuhan dari zaman prasejarah yang berubah bentuk yang awalnya berakumulasi di rawa dan lahan gambut. Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa mengerjakan soal yang Ibu kirim di grup WA ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Samsud Daulah dari UPTD SDN 2 Tanjung. Selama ini mengajar di kelas 6. Mana kabarnya anak-anak? Baik bukan? Baik bukan? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP dengan pelajaran materi karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah merupakan salah satu cabang karya seni rupa. Karya seni rupa berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memerhatikan fungsi. Contohnya lukisan dan patung. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya topeng. Umumnya topeng yang dibuat di Indonesia dibuat dari bahan kayu. Daerah penghasil topeng di Indonesia antara lain Yogyakarta, Cirebon, Bali, Surakarta, dan Bandung. Ukiran. Daerah penghasil kerajinan ukir kayu di Indonesia antara lain Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan Sumatera. Tenun. Kain tenun banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Kalimantan, Minangkabau, Sumatera Utara, NTT, NTB, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Palembang. Batik. Kain batik dibuat dengan cara melukis menggunakan canting dan kuas di atas kain dengan bahan lilin yang dipanaskan. Wayang merupakan karya seni daerah yang dibuat untuk seni pertunjukan sekaligus sebagai hiasan. Kerajinan keramik. Keramik merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah. Hasil kerajinan keramik sangat beragam. Misalnya, vas bunga, guci, mangkok, cangkir, dan lain-lain. Daerah penghasil kerajinan keramik yang terkenal di Nusantara diantaranya Kasungan yang berasal dari Yogyakarta, Sompok, dan Mayung atau Jepara. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ibu Siti Muslimah dari SDN 2 Tanjung. Ibu mengajar tugas Pak Pendidikan Agama Islam. Kabarnya anak-anak, sekarang mulai pelajaran tentang sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah berjumlah ada 20. Jadi yang kita pelajari sekarang 5 dulu, yaitu wujud, khidam, bakho, mukhalafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi. Jadi anak-anak kalau ingin tahu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yang 5 artinya wujud artinya ada, khidam artinya terdahulu, bakho artinya kekal, mukhalafatul khawadisi artinya berbeda dengan makhluknya,
Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video ini. Artinya ada bahwa Allah ada bukan karena diciptakan oleh sesuatu, tetapi Allah ada karena zatnya sendiri. Sekarang khidam. Khidam artinya terdahulu. Bahwa Allah maha terdahulu, adanya Allah tidak didahului oleh siapapun. Allah ada sebelum segala sesuatu yang ada. Apabila Allah bersifat baru, maka siapa yang menciptakan manusia? Pertama yaitu Nabi Adam. Yang ketiga, baqo. Baqo artinya kekal. Allah itu kekal dan abadi selama-lamanya. Allah tidak akan rusak atau tidak akan mati. Keempat, mukhalafatul khawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu yang diciptakannya, yaitu tidak sama dengan manusia atau binatang dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Dalam segala perbuatannya Allah tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun dari manusia atau orang lain. Itu saja Ibu sampaikan. Jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu kirim lewat WA ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.